Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada perbincangan menarik dari Felix Xiao dengan Deddy Corbuzier, yang mana kedua orang ini adalah mu'alaf yang sudah lama. Saya katakan demikian saja ya. Udah berani ngomong-ngomong agama ya, susah mau dianggap mu'alaf lagi begitu. Felix Xiao itu lebih lama daripada Deddy Corbuzier mu'alafnya, sampai sudah terkenal ustadz. Yang mana untuk patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Felix Xiao itu masih amat sangat jauh dari keustadan ya, masih amat sangat jauh. Kalau kemarin Felix Xiao itu kan pernah mengundang Ustadz siapa itu? Masya Allah. Aduh lupa saya namanya itu ya. Pernah mengundang Ustadz salah satu Ahlus Sunnah itu untuk berbicara tentang dakwah, dan saya sudah mengatakan cocoknya Felix Xiao ini dakwah di ring 4 gitu, bukan di ring 1. Tidak bisa diambil ilmunya secara pure keilmuan begitu, tetapi untuk katakanlah mau'izah, kemudian amar ma'ruf, itu sangat kompeten sekali. Nah ini podcastnya sudah saya tonton semua ya, 1 jam itu sudah selesai, dan surprisingly banyak faidah yang saya ambil. Jadi tidak menafikan ya, seseorang ini dia tidak layak untuk menjadi seorang ustadz, disebut alim begitu. Tetapi tidak berarti perkataannya tidak memberi faidah. Ya, itu 2 perkara yang berbeda ya. Timothy itu dia bukan ustadz, tetapi perkataannya ada yang berfaidah. Kemudian influencer yang lain begitu. Nah, susahnya di kita itu kalau sudah menghukumi satu orang, seolah-olah semua perkataannya itu salah semua. Ya enggak, kita harus melihat satu persatu. Dan sekali lagi saya katakan surprisingly dari 1 jam perbincangan antara siapa itu Kang Deddy ya, Kang Deddy Corbuzier dengan Felix Xiao, itu banyak sekali faedah yang saya dapatkan. Nah, cuman ya di situ juga bukan banyak ya, ada beberapa permasalahan yang bagi saya itu salah, dan salahnya itu fatal. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa seorang ustadz itu dia harus bisa membimbing orang sedari tidak tahu apa-apa menjadi tahu minimalnya selesai fardu ain. Nah, Felix Xiao ini bukan salah satunya. Dia itu tidak akan bisa membimbing orang dari 0 sampai fardu ain, nggak bisa. Sampai selesai fardu ain begitu. Dalam patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok hak di dalam Islam ya. Itu tidak akan bisa Felix Xiao itu. Kenapa tidak akan bisa? Karena ilmunya sendiri rusak ya. Dia itu dapat dari HTI, dan HTI itu dekat sekali dengan Mu'tazilah, dan ini sangat kental sekali nuansa Mu'tazilahnya. Meskipun nanti ya Felix Xiao tidak akan mengakui hal itu, atau tidak sadar bahwa dia itu sebetulnya sedang berbicara Mu'tazili begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang question and answer-nya ya, sebetulnya tema besar dari podcast ini adalah mengenai Menteri Agama ya, haji, korupsi haji kemarin. Nah, saya mau berikan dulu beberapa part untuk video ini. Yang sayangnya saya tidak bisa menampilkan video apapun dalam video ini, yang lain begitu ya. Karena saya pernah itu mencuplik dari Close the Door, itu ya kena copyright strike begitu ya. Harus harus ada permasalahan lah di situ yang harus diselesaikan. Nah, supaya tidak terulang, ya akhirnya saya catat saja apa yang dibicarakan di situ, kemudian akan kita ulas satu persatu. Jadi kita masuk ke dalam yang pertama dulu ya, tema besarnya. Tema besarnya itu tentang korupsi di Kementerian Agama, korupsi mengenai haji dan korupsi mengenai kuota haji yang diduga dilakukan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama periode sebelumnya. Dilihat dari segi ini ya, Felix Xiao itu menelanjangi Gus Yakut ya, meskipun tidak secara frontal karena memang statusnya belum
belum tersangka, ya tersangka pun belum. Ini statusnya masih terduga, jadi masih dilakukan penyelidikan untuk sampai ke dalam tahap penyidikan. Itu yang saya tahu sampai saat video ini dibuat. Tapi nggak tahu ya seberapa cepat eskalasi itu akan berubah. Nah, sehingga pembicaraan mengenai Yahya Yakult ya. Yakult di sini tidak terlalu frontal. Yang dibahas itu pada akhirnya adalah jabatan Menteri Agama dan orang-orang yang beragama atau malah terkenal tinggi kedudukan keagamaannya tetapi masih bisa melakukan dosa, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Nah, ini bagaimana? Nah, itu yang dibahas. Nah, yang mana memang Felix Yau dalam hal ini tidak membahas banyak dari sudut pandang agama, tetapi banyaknya itu membahas dari sudut pandang politik. Dan itu memang ditelanjangi betul begitu ya, malu sebetulnya. Jadi siapa itu Yakut ya yang selama ini berkata NKRI, kemudian NKRI harga mati, nuduh sama Felix Yau radikal, yang mana pada akhirnya yang merugikan secara nyata minimalnya sampai saat ini masih terduga itu adalah Yakut. Dan kerugian ini sudah jelas adanya, dan kerugian ini jelas pada saat Yakut ini menjadi Menteri Agama. Yang mana pada akhirnya sudah jelas Yakut ini merugikan negara. Cuman apakah merugikan negaranya ini ada tindak pidananya atau tidak? Nah, itu kan yang sedang ditelusuri sekarang. Jadi dalam pengertian ini merugikan negara, iya. Kan terlihat kontradiksi di situ ya. Ini malu-maluin. Jadi sekarang itu memang menjadi warga NU itu sulit ya. Yang mana NU ini kekuatan besarnya ada pada ulama-ulama yang humul, yang tersembunyinya. Itu ulamanya mereka luar biasa ya, alim alamah, tinggi sekali ilmunya dan bisa kita ikuti. Tetapi yang aktif di organisasi NU-nya itu orang-orang yang jangankan bijak, ilmu dasar pun mereka tidak punya. Ya, sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang didakwakan di dalam ADART-nya Nahdlatul Ulama itu nggak punya. Yang mana pada akhirnya ya saya sendiri begitu sebagai orang yang katakanlah ahlus sunnah wal jamaah yang memiliki ikatan emosional dengan Nahdlatul Ulama, tatkala ada petinggi NU atau ada warga NU yang menjadi pejabat di pemerintah kemudian dipermalukan seperti itu oleh orang yang dituduh sebagai HTI, ada senangnya juga begitu. Rasain loh begitu. Ya suruh siapa, orang gak ada ilmunya lah kok mau menjabat dengan jabatan yang tinggi begitu. Nah itu ya. Jadi memang ditelanjangi habis ini siapa Gus Yakut atau keadaan Menteri Agama saat Yakut ini menjabat. Nah saya mah begitu aja ya, rasain loh gitu. Makanya sama orang itu jangan berlebihan. Ya saya tidak setuju kalau misalkan disebut HTI itu radikal, kemudian FPI itu radikal. Saya nggak setuju. Lah mereka memiliki ruang di Indonesia ini untuk berekspresi, ya biarkan saja. Selama tidak mengangkat senjata begitu ya untuk makar kepada negara. Dalam hal itu, tetapi dalam hal ideologi ya saya tidak setuju dengan HTI karena nilai-nilai Mu'tazilahnya ini sangat kental begitu. Saya bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ya, kalau mau ngobrol ya tinggal ngobrol aja. Nah, itu permasalahan pertamanya. Yang mana kemudian permasalahan dari situ kan menjadi meluas tuh. Timbul pertanyaan-pertanyaan dari Deddy Corbuzier mengenai beberapa permasalahan. Misalkan yang saya catat di sini ada 1, 2, 3, ada 4 lah. 3 atau 4 permasalahan ya. Permasalahan pertama yang ditanyakan begini. Bagaimana mengukur kompetensi seseorang dalam ilmu agama? Apakah dengan banyak-banyak haji atau apa begitu? Nah, pertanyaan ini ada di menit 13. Itu kata Deddy Corbuzier. Pertanyaan ini, jadi pertanyaan begini. Bagaimana mengukur kompetensi seseorang dalam ilmu agama? Ya, apakah dengan banyak-banyaknya haji, jadi semakin banyak hajinya semakin tinggi ilmunya atau bagaimana? Nah, pertanyaan ini muncul dari apa? Dari rasa miris ya, bahwa ada orang yang di dalam agama Islam terkenal memiliki kesolehan, kemudian didapuk sebagai menteri agama, orang nomor 1 di Indonesia dalam keagamaan, tetapi kok malah merugikan negara. Yang mana pada akhirnya di sini akan muncul pertanyaan, lah ini orang kompeten atau tidak? Yang mana pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mengukur kompetensi seseorang di dalam ilmu agamanya. Nah,
ini ya bagaimana mengukur kompetensi seseorang di dalam ilmu agamanya jelas tidak akan diketahui oleh Deddy Corbuzier. Dan jelas ini pun tidak diketahui ternyata oleh Felix Xiao. Felix Xiao pun nggak tahu ya karena dia bukan orang alim, harusnya bertanyanya kepada orang alim. Sehingga ya dijawablah oleh Felix Xiao itu bahwa Menteri Agama itu permasalahannya bukan pada ilmu agama, tetapi pada manajerial. Dalam pengertian bahwa pertanyaan Deddy Corbuzier ini tidak menuju sasaran begitu. Kalau urusan kita itu Menteri Agama, ditanyakannya bukan mengenai ilmu agamanya setinggi apa, tetapi ilmu manajemennya sebagus apa dan sedalam apa ilmu manajemennya itu pernah diaplikasikan begitu. Nah itu jawabannya Felix Xiao. Yang mana kalau mau tahu jawabannya Felix Xiao ya silahkan lihat sendiri di podcastnya, itu ada di menit 15. Tetapi yang menjadi persoalan sebetulnya adalah seharusnya pertanyaan ini menohok kepada Felix Xiao seharusnya. Kenapa? Karena Felix Xiao ini adalah orang yang mengakukan makom yang bukan makomnya. Jadi masih amat sangat jauh Felix Xiao ini untuk berkata-kata tentang tauhid, sangat jauh. Berkata-kata tentang fikih itu pun sangat jauh. Dia tidak memahami usul, tidak memahami usul. Dia itu hanya memahami konsep usul dalam pengertian bahwa di dalam agama Islam itu ada fikih yang mana fikih itu diambil dari usul. Yaitu kalau diibaratkan begitu, madhab itu dia seperti buah, kan dia pernah berkata seperti itu ya, madhab itu seperti buahnya, kemudian usul ini dia seperti ngambil buahnya begitu. Dia cuma tahu konsep itu. Apakah dia memahami usul fikih secara mendetail? Apa yang dibahas di dalam usul fikih, kemudian apa konsekuensi perbedaan di dalam usul antara memahami lafadz am atau lafadz yang khos misalkan. Dia tidak punya itu dan itu kelihatan dan saya bisa mempertanggungjawabkannya. Minimal ini adalah ghalabatuz dzon. Felix Xiao tidak mempunyai hal itu karena kalau punya, pembicaranya tidak akan seperti pembicaraan yang sekarang, Felix Xiao yang sekarang. Itu akan lebih alim lagi. Nah, jadi seharusnya di situ ini menohok seharusnya kepada Felix Xiao. Jadi kalau misalkan Felix Xiao ini bisa menilai kompetensi seorang menteri dari kemampuan manajerialnya, seharusnya dia itu bisa menilai kemampuan dirinya sendiri. Apakah dia itu layak diberikan penghargaan makom oleh orang-orang yang mencintainya sebagaimana dia ditempatkan sekarang begitu. Karena kan seolah-olah si Felix ini tahu semua hal begitu. Dan semua yang ditanyakan oleh Deddy Corbuzier juga dijawab semuanya oleh Felix Xiao, yang mana kalau menjawab sekedar menjawab semua orang juga bisa, tetapi menjawab dengan konsistensi keilmuan yang jelas dan dengan koherensi dengan kenyataan itu hanya para ulama yang bisa dan Felix Xiao di sini tidak bisa. Itu yang pertama ya. Yang lainnya saya katakan banyak faidah kalau misalkan membicarakan tentang sejarah, kemudian membicarakan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah meskipun hadisnya tidak hafal ya. Felix itu hanya hafal maknanya saja, jadi meriwayatkan dengan makna. Itu banyak sekali faidah begitu. Tidak menafikan, saya tidak menafikan hal itu. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Jadi seharusnya Felix Xiao itu mengembalikan pertanyaan ini kepada dirinya. Dan kalau misalkan saya memberikan informasi lah ya kepada yang menonton meskipun saya nggak ditanya begitu ya, hak saya mau ngomong gitu ya. Ukuran untuk menjadi seorang alim itu sangat penting. Di pesantren itu tidak akan seorang alim menjadi alim kalau dia itu tidak dalam dulu di dalam ilmu-ilmu alatnya. Jadi setidaknya mereka itu para alim ini, mereka harus memiliki ilmu alat yang kuat. Nah, ilmu alat yang kuat ini dipelajari di pesantren-pesantren yang mana tidak akan dikuasai oleh seorang yang baru Islam kemarin begitu, atau yang Islamnya sudah lama tetapi mereka tidak pernah belajar Islam dari dasar. Itu saja dulu patokannya. Kalau misalkan kamu melihat ada seseorang ini ilmu alatnya itu bagus, itu sudah ada sangkaan tuh, itu ulama bener alim begitu. Ya meskipun belum tentu juga, bisa saja dia cuman punya alat tapi nggak pernah memakai alatnya, bisa saja. Tetapi itu indikasi awal begitu. Nah kemudian ya bolehkah agama diperjualbelikan? Ini pertanyaan ada di menit ke-21 ya. Pertanyaan ini timbul karena ada pengambilan keuntungan dari perkara-perkara yang disebut ibadah. Ditanyakan oleh Deddy Corbuzier itu umroh dan haji itu bukannya itu bisnis, begitu ya? Itu pertanyaannya. Umroh dan haji bukannya itu bisnis? Dijawab oleh Felix Xiao, umroh dan haji adalah bisnis. Berarti dijual meminta bayaran. Sudah itu dulu ya. Jadi umroh dan haji itu adalah bisnis. Itu diiyakan.
Nah ini yang saya maksudkan ya, nggak tahu tasawur Felix Xiao ini. Ini harus diperjelas dulu karena maksud haji dan umroh di sini apa yang dimaksud oleh Deddy Corbuzier dan haji dan umroh yang dimaksud oleh Felix Xiao ini apa? Haji dan umroh itu bukan bisnis, itu manasik, itu ibadah, bukan bisnis, ya, bukan bisnis. Haji dan umroh itu. Adapun perkara-perkara yang menjadi penunjang haji dan umroh itu ada segi bisnisnya, ada segi muamalahnya. Lah kalau misalkan tiba-tiba dijawab ya umroh dan haji itu adalah bisnis, ya sudah nanti nggak ada ibadah semua jadi bisnis semua. Sholat ya bisnis karena di situ juga ada apa namanya perkara-perkara yang bisa terjadi muamalah untuk sholat. Puasa ya juga bisnis, di situ ada takjil war begitu ya seperti kemarin. Yang masa seperti itu. Ya seharusnya Felix Xiao ini lebih bijak lah, belajar pola pikir yang bagus. Dia itu pola pikirnya tidak bagus, Felix Xiao itu. Buat orang-orang yang tidak mengerti pola pikir sepertinya bagus karena dia menjelaskan selalu dengan tamsil ya, yang seolah-olah mudah difahami tetapi tidak tahqiq begitu, dan sering sekali tamsilnya itu salah. Itu apa namanya kias ma'al fariq begitu. Sering sekali Felix Xiao itu membandingkan apel sama kesemek begitu ya, nggak apple to apple. Nah sehingga timbul juga pernyataan dari Felix Xiao tanpa ragu bahwa yang namanya mengajar itu bisa dikomersilkan, boleh sekali begitu. Nah, jadi nanti kan ada kalau misalkan mengajar begitu ya dengan meminta bayaran misalkan 500.000 per sesi, kata Felix Xiao itu boleh sekali. Boleh sekali seolah-olah itu tidak ada khilaf di situ. Padahal ada permasalahan khilaf. Jadi permasalahan mengajar dan membayar itu jangan sampai dia menjadi transaksi jasa begitu. Boleh tidak? Khilaf begitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tidak boleh disebut boleh sekali. Itu adalah ketidakhati-hatian di dalam memberikan fatwa. Dan Felix Xiao ini tidak akan bisa mengeluarkan itu dari kitab mana dan bagaimana cara berpikirnya begitu. Dia mah asal jeplak aja begitu. Ya menurut saya bagus, boleh begitu, asal jeplak aja. Ya itu kebanyakan orang-orang Muhammadiyah begitu juga ya, bukan cuma HTI. Saya lama di Muhammadiyah, makanya saya tahu kalau ada orang bertanya seperti itu kita ngira-ngira dulu, kira-kira begini, langsung jeplak aja. Setelah ngerti turos, kamu nggak bisa berkata seperti itu. Kamu itu bukan mufti. Makanya tatkala ditanyakan suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini sekiranya pernah ditanyakan beberapa ratus tahun yang lalu, maka kita harus menukil dari ulama yang ada, begitu. Karena mereka yang betul alim. Kita itu hanya nakilin saja. Apabila pertanyaannya ini tidak ada di dalam kitab terdahulu, maka kita melakukan bahsul masail sebagaimana yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Itu yang seharusnya dilakukan tuh. Felix itu asal jeplak aja boleh begitu. Itu ada khilaf begitu. Nggak boleh. Felix Xiao itu tidak memiliki kompetensi untuk menjawab perkara hukum begitu, tidak memiliki. Makanya tatkala tidak memiliki kompetensi untuk menjawab perkara hukum, dia harus ngambil referensi begitu. Karena orang itu bukan mau ngaji sama Felix, mau ngaji sama ulama begitu. Ya, makanya harus ditekankan itu. Cuman orang-orang awam menyangkanya si Felix ini ulama padahal bukan. Kemudian jadi itu harus diperhatikan ya. Nah, yang bagus hubungan antara guru sama murid itu bukan hubungan transaksional, jadi jasa akhirnya. Jadi jual jasa kan. Apa ujroh begitu ya, jangan, harusnya bagusnya tidak seperti itu, baiknya tidak seperti itu. Baiknya itu hubungannya sodakoh atau hibah, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena di situ ada khilaf. Nah, untuk keluar dari khilaf ya supaya gurunya dia masih tidak perlu memikirkan ma'isyah ya, kehidupan sehari-hari, kemudian dia tinggal fokus saja mengajar begitu. Nah, ini bagus. Cuman transaksinya lebih baik jangan transaksi ujroh, meskipun boleh ya, tapi kan itu khilaf. Kemudian ada pertanyaan menarik juga di sini. Apakah zaman Rasul ada korupsi? Ini menit 24. Dijawab tanpa ragu, ada begitu ya. Tetapi Felix Xiao tidak menjelaskan ada itu siapa dan bagaimana prosesnya. Yang ada itu Felix menjelaskan tidak boleh memanfaatkan jabatan. Jadi jabatan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk nerobos antrian begitu, apalagi untuk mengambil harta dari Baitul Mal dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Cuman kalau ada ya seharusnya sebutkan adanya itu kapan dan di mana. Dan apabila itu ada, apakah adanya ini setelah turunnya hukum atau belum? Ya, karena masa sahabat itu kita harus paham itu adalah masa pembentukan hukum, yang mana banyak sekali sahabat itu kalau dilihat sekarang mereka itu seperti
melanggar hukum, tetapi pada saat itu tidak melanggar hukum karena hukumnya tidak ada begitu ya, kepastian hukumnya tidak ada. Seperti mabuk-mabukan misalkan, apakah sahabat dulu banyak yang mabuk? Ya banyak yang mabuk itu. Kalau mengasih Sidna Nuaiman itu lain lagi kisahnya ya, banyak yang mabuk. Cuman apakah mabuk mereka saat itu melanggar hukum atau tidak, itu lain soal begitu. Karena bisa jadi itu dilakukan sebelum sebelum pengharaman khamr atau setelah pengharaman khamr. Nah kalau korupsi coba, karena yang saya lihat ya, para sahabat itu orang yang paling amanah, mereka itu semuanya waliullah. Nah masa ada waliullah korupsi begitu? Ini memprihatinkan. Nah kalau misalkan Sidna Nuaiman itu kan ada mabuk itu urusannya bukan hakul adami ya, itu urusan pribadi begitu. Dan itu pun beliau datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ditahdzir, kemudian sudah hilang, lepas begitu celaannya. Nah itu Sidna Nuaiman tuh, dan beliau wafat dalam keadaan baik. Jadi saya tidak menyalahkan dalam hal ini ya, cuman saya meminta saja, memang betul kalau betul ada korupsi di zaman Rasulullah SAW ini oleh para sahabat, saya minta case yang partikularnya kalau memang ada. Saya tidak tahu ada atau tidak begitu. Nah ini yang terakhir nih yang menunjukkan bahwa Felix Xiao ini tidak sadar ya, sadar atau tidak sadar? Saya rasa tidak sadar ya, bahwa dia itu Mu'tazilah. Jadi sangkaan saya sekarang begini, tidak akan ada orang yang secara berani mengklaim dirinya Mu'tazilah ya. Tidak mau, karena Mu'tazilah ini dilaknat terus dari dulu itu. Jangankan sama Ahlus Sunnah ya, sama Salafi Wahabi aja Mu'tazilah itu ditahdzir juga. Dan ini adalah salah satu berkahnya para ulama. Makanya kenapa kita melaknat orang yang salah begitu, supaya tidak diikuti. Nah, buktinya Mu'tazilah sekarang udah nggak ada yang mau ngaku. Beda kalau misalkan Muhammadiyah ya, nggak kan ngaku ya saya Muhammadiyah, tidak bermadzhab pun mengaku malah. Atau Wahabi pun malah sekarang banyak juga yang tidak ragu-ragu untuk mengaku saya Wahabi. Tetapi kalau Mu'tazilah nggak bakalan ada. Kenapa? Karena sudah jelas salahnya pemikiran mereka. Nah di antara kesalahan pemikiran Mu'tazilah itu apa? Bahwa yang namanya perbuatan dosa besar itu dia mengeluarkan dari agama. Nah itu salah satu. Dalam pengertian mengeluarkan dari agama itu meskipun tidak kafir begitu ya, tetapi keluar dari agama Islam, tetapi tidak sampai masuk derajat kafir. Makanya di situ ada manzilatun baina manzilatain. Bagaimana, apa penjelasan Felix Xiao yang mengatakan, sehingga saya mengatakan demikian bahwa Felix Xiao itu di dalam dirinya ada bau-bau amis Mu'tazilah. Ini ada pertanyaan dari Deddy Corbuzier ya, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana seseorang dengan jabatan itu, dengan agama tertentu, tidak percaya dengan akhirat? Jadi sebelum pertanyaan ini, Deddy Corbuzier, Felix Xiao itu mengatakan, kenapa seseorang itu dia bisa korupsi begitu. Nah, yang bisa mencegah korupsi itu, satu ya, percaya kepada akhirat. Itu. Kemudian yang dua lagi, ini lingkungan. Yang ketiga ini dia adalah hukum. Kemudian timbul pertanyaan dari Corbuzier. Ini timbul pertanyaannya. Percaya dengan akhirat. Bagaimana seseorang dengan jabatan itu tidak percaya dengan akhirat? Karena atas premisnya Felix Xiao seharusnya seorang menteri agama itu ya percaya dengan akhirat, ya tidak korupsi. Tapi kenyataannya dia itu menteri agama, kedudukan agamanya tinggi dan percaya kepada akhirat tetapi korupsi. Dalam pengertian berarti percaya kepada akhirat itu seharusnya tidak mencegah. Jadi bisa jadi seseorang itu percaya kepada akhirat tetapi dia masih korupsi begitu, masih melakukan dosa besar. Apa responnya dari Felix Xiao? Felix Xiao malah mempertahankan argumennya bahwa bukan berarti percaya kepada akhirat itu tidak mencegah kepada berbuat dosa, tetapi justru orang yang berbuat dosa ini tidak percaya kepada akhirat begitu. Wah, ini adalah tuduhan besar begitu ya. Jadi misalkan ada orang ya, dia itu mabok atau korupsi atau zina atau mengambil nyawa orang lain atau mengambil harta orang lain. Masa kita mau menjudge bahwa mereka itu tidak percaya kepada akhirat? Tidak percaya kepada akhirat itu mengeluarkan dari agama. Dia sudah mengkafirkan, tidak percaya kepada akhirat itu. Tidak percaya kepada akhirat itu kan dia bisa ditafsir ya, tidak percaya kepada adanya nikmat dan siksa kubur, tidak percaya kepada adanya pertanyaan kubur, tidak percaya terhadap adanya himpitan kubur, tidak percaya bahwa alam ini akan sirna, tidak percaya bahwa pengembalian iadah itu akan ada, kemudian mahsyar, kemudian haud, kemudian ada berjalan ke mauqif, syafaatul uzma, itu kan akhirat. Masa orang yang korupsi, yang melakukan dosa besar langsung didakwa sama si Felix ini, dia tidak percaya kepada akhirat.
Nggak bisa, karena percaya kepada akhirat itu adalah i'tiqad, melakukan dosa itu adalah perbuatan. Dan i'tiqad yang sahih dengan perbuatan fasid, ahlu sunnah wal jamaah itu bisa ada dalam satu tempat, dalam satu wadah. Misalkan pada diri Zaid begitu, i'tiqadnya ini salah tapi dia masih melaksanakan, itu bisa karena melaksanakan itu adalah arad bagi jisim, sedangkan i'tiqad itu adalah arad bagi kolbu, bagi ruh. Itu dua perkara yang berbeda, tidak tanakud. Nah itu secara filosofisnya tuh, tatkala itu tidak tanakud berarti dia bisa bercampur, bisa bersatu. Tatkala dia bersatu, ya nggak bisa kita mengatakan seseorang itu keluar dari agama karena dia itu berbuat dosa besar begitu, nggak bisa. Nah Felix Xiao ini nggak paham tentang hal itu. Yang mana ini diberikan kepada awam, orang akan lebih nggak paham sama omongan saya daripada nggak paham sama omongannya Felix, karena omongan Felix itu gampang aja, omongan buat orang awam begitu ya. Sedangkan omongan yang keluar dari kita nih yang ngaji kitab itu omongan yang nuans, yang di belakangnya itu banyak sekali muqaddimah mahfiyahnya begitu, disusun secara rapi. Ini kesulitannya. Yang mana saya harapkan sebetulnya kalau misalkan Deddy Corbuzier ini adalah satu podcast yang paling besar di Indonesia, seharusnya mengundang narasumber itu yang lebih kompeten lagi begitu. Yang lebih kompeten lagi. Ini kan ngobrolin kompetensi untuk menjadi menteri agama. Lah yang diundang kok Felix Xiao begitu. Herman saya mah ya. Siapa yang layak diundang? Lah di situ ada menteri agamanya sendiri mungkin bisa diundang, atau misalkan ada para alim ulama yang memang memiliki secara qot'i zohir kita bahwa yang bersangkutan ini adalah ulama begitu. Ada Profesor Quraisy Shihab dan lain sebagainya. Yang saya rasa ini bisa lebih bagus lagi. Cuman ala kulli hal ini tidak menafikan bahwa dalam podcast itu banyak sekali faidahnya. Nah, kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya ya akhirnya NU itu sekarang sedang dipermalukan dan memang kita merasa malu ya. Dan orang seperti Felix Xiao itu tidak suka kepada NU dari apa yang saya lihat begitu ya, karena memang berseberangan lah HTI sama NU itu berseberangan sama sekali. Dan saya juga tidak suka kepada Felix Xiao dari segi i'tiqadnya, dia itu acak-acakan begitu, ngasih ke orang i'tiqadnya Mu'tazilah. Ini berbahaya sekali. Udah Mu'tazilah itu di dalam Dasuki disebutkan ya, apakah mereka itu mukmin? Mukmin di mana? Di dunia itu yang menjadi perdebatannya, apakah di dunia itu mereka mukmin atau tidak, itu yang menjadi perdebatannya. Adapun di akhirat itu dinukil ya, qaul bahwa Mu'tazili ini tidak selamat. Nah ini juga menjadi penyebaran subhat yang terselubung begitu. Demikianlah One Piece dan lain sebagainya, saya tidak komentar ya. Mudah-mudahan kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.